Halo, kembali kita bertemu di dalam EBI Channel dengan Ayun yang ingin berbagi hidup tentang bagaimana menjadi seorang sales team, sales people yang handal dan bangga dengan dirinya sendiri dalam kerendahan hati. Kita sudah belajar atau sudah bertemu beberapa kali, dan jangan lupa kalau mau mengikuti sesi sebelumnya, klik link di deskripsi dan Anda akan bisa melihat apa yang sudah kita bicarakan di 4 sesi sebelumnya. Dan sesi yang terakhir kita belajar tentang attitude seorang sales people. Dan kita mau belajar saat ini lebih dalam lagi mengenai attitude. Seorang penjual, pemasaran, ataupun mungkin jabatan kita sales marketing eksekutif atau medical representative atau bahkan sales director, kita tahu bahwa kita harus punya attitude yang benar, sikap mental positif, positive mental attitude kita harus punya, karena itu yang paling mendasar agar kehidupan kita ini jatuh bangun dalam dunia sales, ditolak, diterima, dapat order tidak, bahkan kadang-kadang ditipu oleh outlet kita tetap memiliki positive mental attitude, sikap hati yang positif, agar kita bisa tetap ketika kita dapat insentif yang besar, kita dapat piala, trofi yang sertifikat yang bagus, kita tetap memiliki kerendahan hati, dan pada waktu kita sedang diuji untuk kita mungkin kerja keras kita belum menghasilkan, kita tetap tidak pernah mati semangat kita. Ingat loh, menjadi salesman, sales girl itu nggak ada matinya. Terus bangkit, terus berjuang dan menang. Dan kalau ada hati yang tiba-tiba merasa menjadi pecundang, patahkan itu, hancurkan itu, kembali lagi sikap positif. Seorang yang memiliki mental positif harus fokus kepada tujuannya. Tujuan dari seorang tim sales adalah mencapai target, baik secara kuantitas yaitu sales target, baik secara unit maupun value, tapi juga kualitas. Kualitas adalah persahabatan yang kita bina dari sikap kita yang benar terhadap outlet kita, rekan sekerja kita, atasan kita, dengan cara yang sungguh-sungguh kita tahu bahwa kita tulus hati, kita mengerti, kita saling mendukung, dan tetap semuanya terarah pada fokus dengan tujuan kita. Tujuannya apa sih menjadi seorang sales? Mau kaya? Gampang. Mau hidup santai? Bisa. Mau apa saja, kalau kita punya sikap mental yang besar, yang benar, yang positif, bisa. Contoh, mau kaya, kerja keras, lakukan yang benar, berdoa, pasti kaya. Kalau kita memiliki sikap-sikap yang diperkenankan oleh yang di atas, dengan satu berkah yang di atas, kita bisa jadi kaya. Ingat loh, yang jadikan kaya itu juga Tuhan. Jadi kalau jadi sales mau kaya, makin hidup sembarangan, itu kayanya sebentar, nggak akan dinikmati, akhirnya hancur kita. Ya, sikap mental positif itulah yang membuat kita menjadi fokus kepada target tujuan hidup kita yang tidak hanya berhasil tapi juga bermakna bagi keluarga. Ada loh beberapa teman saya ketika jadi manajer menjadi pola hidupnya berbeda karena sudah punya mobil, sudah ada rasa tinggi hati, bahkan punya yang lain lagi. Padahal itu menghancurkan. Sikap rendah hati ketika kita menerima keberhasilan, dan sikap berhati-hati ketika kita menerima kemenangan, itu harus tetap kita kerjakan dengan kerendahan hati. Ya, lalu di dalam sikap mental positif itu kita juga jangan lupa untuk memperhatikan apa yang tampak, performance diri kita. Ya, saya sih sebetulnya dalam melakukan ini saya bukan contoh yang baik, karena begitu banyak orang sudah bilang, Bu Ayun pakai lipstick, Bu Ayun pakai apa gitu biar seger gitu ya. Saya kepengen, tapi saya nggak bisa, bukan jadi diri saya sendiri. Mau tahu kenapa saya seperti itu? Saya ceritain sedikit ya sebagai intermezzo.
Dulu waktu ibu jatuh cinta sama bapak, waktu itu supaya cantik pakai pemerah pipi, lalu pakai lipstik, lalu kita makan malam berdua. Makan tenang, ketawa-ketawa, cerita, sukacita, bahagia, pacaran gitu ya. Nggak taunya setelah hampir selesai makan, si bapak pacar saya yang sampai sekarang ini dia bilang bahwa tadi emangnya Ayun ketabrak becak ya sampai pipinya merah. Waduh, saya bilang, aduh saya malu banget itu. Ya, apa nggak apa-apa. Aku pikir aku lebih cantik, gak usah. Apa adanya Ayun itu aku yang justru aku sayang. Wow, sejak itu memang tidak ada make up yang menempel di wajah saya. Ya, jadi kalau ada beautician, saya senang sih. Tapi kalau untuk menari atau untuk ada acara itu baru sekali-kali saya pakai. Jadi performance ini harus kita perhatikan. Coba bayangkan kalau kita mau presentasi itu juga bisa dalam ruangan besar banyak para outlet kita, dokter dan sebagainya, atau presentasi face to face, one to one untuk produk kita. Produk kita ini bagus loh dok, ini seperti ini kita harus hafal, nggak boleh nyontek, kita harus tahu persis benefitnya apa, ya. Dan bayangkan kalau kita tidak memiliki sikap dalam berpakaian kita yang kelihatan enak dipandang. Ada loh seorang salesman yang masuk ke apotek, ininya tidak dibuka, helmnya, jaketnya yang kalau dibuang di telaga itu ikannya mati semua, ada baunya luar biasa gitu ya. Dia, orderku mana? Orderku ada enggak? Tidak bisa salesman seperti itu. Buka helm, lepaskan jaket, sisiran, semprot yang tidak menyengat pastinya ya. Terus baru presentasi dirimu dan presentasi produkmu. Wanita juga. Zaman dulu kita selalu kalau bekerja banyak yang dengan seragam, tasnya besar. Kita dengan percaya diri, kita adalah representatif atau duta dari perusahaan yang menjual dan memasarkan produk-produk kita. Kita bangga dengan posisi dan jabatan kita sebagai medical representative atau sales and marketing executive. Tapi beberapa tahun ke belakang ibu lihat bahwa banyak orang, terutama para wanita, terutama ada satu negara saya nggak sebut nanti jadi salah ya, mereka sangat cantik berdandan. Luar biasa, wangi, harum, lemah, lembut, senang banget lihatnya. Tetapi ketika masuk sama-sama di ruang dokter, prospek kita, mereka hanya taruh brosur dan terima kasih. Gitu. Dan kemudian tanda tangan, udah. Produknya nggak diterangin. Ya. Jadi menurut ibu ini oke, ini baik, tapi tidak benar. Karena tidak akan terjadi ikatan batin dengan produk kita hanya karena penampilan saja. Tapi kalau kita penampilan baik, benar, lalu tidak terlalu berlebihan ya, lalu kita juga memiliki suara yang mantap, meyakinkan karena kita pede dengan produk kita, pede dengan penampilan kita, maka itu akan mempermudah untuk proses kita closing di dalam penjualan. Itu juga kita harus perhatikan. Dari sikap hati yang keluar, dimengerti, ditunjang dan dikolaborasikan dengan performance kita yang kelihatan mata secara nyata, maka itu akan menjadi satu berkah luar biasa untuk kita membina satu keterikatan dengan pelanggan kita. Ada satu cerita kecil waktu itu di Bandar Lampung ya. Dokter itu bisa ditemui pada waktu setelah selesai pasien, yang itu berarti sekitar jam 11 malam ke atas. Dan semua tim, semua teman-teman dari perusahaan kompetitor juga langsung datang, dokternya sendiri, semua berdiri, berkeliling. Dokternya sudah kecapean, ketawa-ketawa. Lalu ibu berpikir bagaimana caranya menarik perhatian dokter ini supaya dia bisa lihat saya, karena saya kecil, lalu di belakang ya, terus nggak mau juga hanya begitu saja, malu dengan tim yang ada, jadi harus menarik perhatian. Di dalam mereka, dok ini, tanda tangan, saya bilang, dari belakang ibu bilang,
Selamat malam dokter, saya Ayun, setelah ini saya boleh minta waktu? Dokternya langsung lihat. Jadi ketika menunggu teman-teman mengeroyok dokter itu untuk sekedar tanda tangan, dalam hati ibu juga berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku bisa punya waktu bersama dokter itu, menjelaskan produkku. Berikan aku akal. Lalu dengan suara yang ibu mantapkan, ibu sampaikan, selamat malam dokter, saya Ayun. Dia nengok dan saya boleh bertemu, dan dokternya bilang, jadi sesungguhnya ada banyak cara yang kita harus memang perbaiki, harus kita tingkatkan dari sikap hati yang positif, juga kemudian digarisbawahi dengan penampilan, dengan suara, dengan fokus kita dalam kunjungan kita untuk bertemu dokter, tidak hanya sekedar tanda tangan, dan itu pasti menjadi satu rangkaian yang utuh untuk pada akhirnya kita tahu bahwa sales call kita berhasil, kunjungan kita berhasil. Kalaupun tidak ada langsung resep atau PO hari itu, pada waktu kita ketemu kembali, beliau pasti ingat, pelanggan kita masih ingat. Karena apa? Kita memiliki sikap hati yang benar, dan juga cara kita menyampaikan yang benar, juga apa yang kita pakai yang benar. Coba bayangkan, pernah ada pertanyaan pada waktu training tentang selling skill. Ada seorang peserta training yang angkat tangan dan tanya, ibu, kan ibu mengatakan bahwa kita harus menarik perhatian dengan cara berpakaian kita, dengan sikap kita. Bu, tanya, boleh nggak saya untuk menarik perhatian dokter dengan mengecat rambut saya hijau? Saya tanya, kalau kamu yakin dengan penampilanmu, datang ke rumah sakit, datang ke dokter dengan rambut hijau, dan kamu yakin bahwa kamu bisa menceritakan produkmu dengan baik, kerjakan. Kamu yakin nggak? Dia sendiri yang menjawab, nggak yakin bu, kan aneh ya bu ya rambut hijau masuk rumah sakit. Iya. Jadi pada waktu kita merencanakan sesuatu, cek dulu dengan hati kita sejahtera nggak? Kita yakin nggak dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita presentasikan di depan pelanggan kita. Kalau yakin, kerjakan, apapun keanehannya, ya. Tetapi tentunya ada etika yang juga harus kita perhatikan. Jadi di dalam attitude kerja, di dalam sikap kerja, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan yang harus kita pergunakan. Bahkan dulu ibu juga diajarkan loh, kalau mempresentasikan produk atau brosur itu nggak boleh kongsi. Kongsi itu maksudnya misalkan gini, mempresentasikan produk, kita juga ikut-ikut sama dokter, jadi ini dok, isinya itu ini dokter. Terus sampai dokternya ketutupan kepala, kita nggak boleh, ya. Dan pakai tangan lagi, lalu kukunya kotor lagi ya. Tapi benar-benar dengan pakai ballpoint, dan kita hafal isinya produk kita hafal isinya brosur kita, sehingga ketika dokternya menarik produk kita atau mengambil brosur kita tidak kehilangan arah. Kita tetap bisa menceritakan apa isi produk kita. Jadi attitude kita itu sangat penting, menjadi dasar daripada presentasi hidup kita, cara kita, dan juga penampakan kita, dan juga isi daripada apa yang kita sampaikan. Dan pulanglah kemudian kita dengan gembira dan lega, karena secara ikhlas kita sudah memperbaiki setiap apa yang ada, dan milikilah pikiran yang positif, dan yakinkan diri, doakan apa yang kita kerjakan sepanjang hari itu untuk pada waktunya kita bisa kemudian mengambil hasil dan membawa insentif pulang, menjadi seorang sales pemenang, bukan pecundang yang kemudian ikut-ikut dengan sekeliling kita yang hanya tanda tangan saja, atau meletakkan brosur saja, atau membawa sampel saja. Perhatikan keikhlasan kita dalam melakukan segala sesuatu itu adalah attitude kita juga. Fokus pada apa tujuan kita, dan lakukan semua dengan kerendahan hati, tapi dengan percaya diri yang tinggi. Semangat ya, banyak hal yang kita bisa gali, banyak contoh yang kita bisa sampaikan bersama-sama, banyak pengalaman ke pengalaman. Ayo
kalau bisa sharingkan, tuliskan dalam komen atau ngobrol atau ayo kita ketemuan. Ibu sangat senang kalau ada generasi muda yang komit untuk menjadi seorang sales yang handal, yang bisa dibanggakan, sales yang memiliki karakter, integritas, dan juga komitmen, sales yang memiliki positive mental attitude, salesman, sales girl yang menghargai dirinya sendiri dengan hasil kerja yang terbaik. Ayo ketemuan yuk, kita ngobrol. Atau kalau nggak sempat, komen. Dan mari kita ketemu di sesi yang selanjutnya. Abby Channel tersedia karena ibu mau berbagi hidup dengan anak-anak muda yang saat ini merindukan menjadi seorang salesman, sales team, sales people yang luar biasa, semangat yang tidak pernah patah dan terus bangkit, dan pada akhirnya bisa naik jenjang supervisor, area manager, lalu bisa berpisah dari situ, bisa ke marketing di product manager, bisa ke sales manager, bahkan kemudian marketing manager, direktur, dan kemudian menjadi orang yang bisa mewarisi pengalaman hidupnya karena memiliki attitude dan sikap kerja yang benar. Semangat! Mari kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan Abby Channel. Terima kasih.